Padamu Tuhan ku angkat jiwaku, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan dan simpatisan GKI Klasik Solo. Jumpa lagi dengan saya dalam Bina Iman pada hari ini bersama dengan Pendeta Claudius Lysias Sutisno dari GKI Kabangan. Semoga Bapak Ibu Saudara dan semua dalam keadaan sehat dan juga tetap sukacita, semangat dalam menjalani hidup di dalam mengawali tahun 2024 ini. Mari kita bersama-sama sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan Tuhan sampai di hari yang ke-11 di tahun baru 2024 ini. Kami masih diberi Tuhan kesempatan menjalani hidup ini. Dan sebelum melanjutkannya, kami memohon berkat penyertaan Tuhan supaya diberi hikmat untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu yang menjadi penuntun pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama memperhatikan pembacaan firman Tuhan. Ayat yang kita perhatikan ini merupakan bagian dari perikop yang berjudul Sikap Paulus dari 2 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun kita hanya akan membaca maksud ayat yang ketiga sampai yang ke-5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Ibu, Bapak, Saudara, dari dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Berjuang dengan Kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjuangan hidup ini perlu kita memiliki ketegasan sikap. Supaya apa? Supaya tidak terombang-ambing atau diombang-ambingkan oleh hikmat dunia dengan segala tipu dayanya. Mari kita bersama-sama menjalani hidup di tahun baru 2024 yang baru berjalan atau kita jalani selama 11 hari ini dengan kuasa dari Allah. Kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dalam hidup kita, sebagaimana yang diimani oleh Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus dan rekan sekerjanya yaitu Timotius, sebagaimana yang disebutkan di dalam 2 Korintus 1 ayat 1. Mereka memiliki ketegasan sikap, yaitu tentang keyakinan, kebenaran akan apa yang mereka sampaikan, yaitu tentang Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Rasul Paulus dan Timotius tidak mudah dalam memberitakan Injil Kristus. Namun mereka juga tidak patah semangat. Mereka tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan apa yang mereka kerjakan? Karena mereka mengandalkan kuasa Allah.
di dalam Kristus Yesus, maka apa yang mereka kerjakan sekalipun tidak mudah. Orang mungkin yang menghalang-halangi berharap supaya gagal, supaya tidak sukses di dalam pelayanan, di dalam pemberitaan Injil, supaya tidak banyak orang yang percaya dan tumbuh gereja-gereja Tuhan. Namun pada faktanya Tuhan yang berkuasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Itulah yang membuat Rasul Paulus, Timotius, dan bahkan rekan-rekan sekerja yang lainnya, para rasul yang lainnya, di dalam memberitakan firman Tuhan menjadi berhasil. Sehingga gereja-gereja Tuhan sampai hari ini tetap tumbuh, tetap ada. Itu karena penyertaan Tuhan. Karena Rasul Paulus dan rekan sekerjanya mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Di dalam memasuki tahun baru 2024, sudah sampai hari yang ke-11 ini. Mari kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi yang kita yakini, yang kita imani, bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Supaya kita yang terbatas, supaya kita yang tidak mampu ini di dalam melaksanakan baik itu aktivitas, baik itu tugas pekerjaan, dan juga pelayanan kita dimampukan oleh Tuhan. Mari saudaraku, dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kita tidak sendiri, bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Bila mana kita selalu melibatkan Tuhan. Karena Tuhan begitu sayang, begitu mengasihi kita. Sehingga ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjadi benteng, Tuhan yang menjadi andalan kita, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Semangat dan selamat berjuang terus dalam menapaki tahun baru 2024 ini. Semoga melalui kehidupan kita, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan ini, yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi penuntun, supaya dalam menjalani hidup ini, sungguh kami hanya mengandalkan kuasa-Mu. Sebab tanpa-Mu Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kami mengandalkan Tuhan, memohon berkat-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, karena hanya kepadamu lah ya Tuhan. Kami percaya, Tuhan tuntunlah hidup kami di dalam menapaki hari-hari kami di tahun 2024 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara dari Iman hari ini usai. Tuhan memberkati kita semuanya dengan firman-Nya. Amin.